안녕, 이 친구 왔어? Jadi hari ini kita itu mau bahas tentang bulian-bulian atau omongan-omongan toksik yang ada di sekitar kita lah sekitar ya. kita gitu. Apalagi dari orang-orang terdekat biasanya, entah itu keluarga atau teman dekat. teman dekat, kayak apa ya, berkedok bercanda gitulah. Tapi aslinya itu ternyata mengarah ke bulian. Bulian. Ntar kalau kita mungkin kayak kita tidak nyaman, terus kita apa ya, kayak speak up, maksudnya ngomong ke dia, kamu kok gini aku sih gini-gini, entarnya Kok kamu gitu aja kok? aku loh Sial. canda gitu kan, Drama queen. kamu loh drama sih, kamu kok lebay sih. Duh, Itu gimana menurutmu sih? itu ya. Sering nggak kamu dapet kayak gitu? Dulu itu kan aku sempat dibully juga saat ya terutama Kamu ya kan cantik kayak gini ya, sini kan dibully dalam hal apa sih? kan maksudnya kan kurang apa ya, kan emang fisik apa? nggak ngikutin brand-brand tertentu gitu. Jadi kadang kalau baju kita murah atau gimana gitu, kalau bukan dari brand tertentu itu kayak kamu loh kok bajunya itu terus sih, biasa gitu. Jadi kamu loh gak mau beli yang kayak gini ta, ya merek ini ta, merek apa ta, itu pernah juga. Tapi kalau menurut aku pribadi ya sama bajunya modelnya bagus dan itu ya bisa tak gunakan berkali-kali ya wes gitu, nggak harus yang bermerek tertentu juga. Apalagi aku ya, maksudnya aku tipe orang yang nggak peduli merek, nggak peduli kayak harga harus mahal. Iya, mau model nggak sih? Model Lebih kayak, oh ini lucu deh, Iya. pengen beli deh, terus harganya lumayan deh, nggak seberapa mahal gitu, ya udah pakai gitu, kayak nggak peduli kayak harus Zara atau apa ya brand-brand tertentu. Tapi memang sih kebanyakan kalau di kita itu kan di sekitar kita ya, kadang kayak kita bercanda, apalagi bercandanya fisik ya, kamu kok gendut sih. Iya Nah, ampun, itu kayaknya hampir selalu ada di setiap lebaran deh. dan itu tuh anggapannya termasuk pembulian nggak sih ya kan? Menurutku sih kayak omongan itu tuh kayak udah beneran omongan, maksudnya gini, kalau misalkan sekali dua kali mungkin is oke, tapi kayak kalau selalu tiap ketemu Ditanyain itu, terus. kayak itu mulu yang dibahas ya, kayak nggak ada pembahasan lain, nggak ada pertanyaan lain, terus selalu kayak apalagi. Tapi kalau aku sih yang paling fatal itu selain digituin sih, dibanding-bandingin dengan entah itu anaknya dia Anak atau tetangga lain. jadi misalkan nih, kalau kadang kan ada orang-orang yang mikirnya tuh habis SMA misalkan ya, lulus sekolah, kuliah atau kerja. Tapi kalau udah kerja, lulus kuliah, nah itu kan entah itu lulus kuliah itu kerja atau lulus kuliah itu pokoknya udah kamu merit Iya, gitu loh, iya, kayak iya, kayak iya. gitu loh. Jadi kayak wes, ayo cepat gitu. Jadi kayak sebelum 25 nih kayak gitu, Iya, iya, atau iya, sebelum iya, 30 nih kayak gitu-gitu. Jadi kayak apa sih gitu loh. Nah itu terus, oh kamu kok misalkan nih tentang merit ini biasanya kan, atau enggak merit, jomblo deh, jomblo. Aduh, Jangan gitu. tentang pacar loh, soalnya ini pengalaman pribadi Iya, sih. iya, iya, Jadi kayak, benar. pacarmu mana, masa kayak nggak punya pacar sih, si ini loh anakku udah anaknya 3 kayak gitu Iya, loh. iya. Banding-banding gini kayak Jadi gitu. langsung, apa sih, mungkin sekali dua kali itu kita bisa kayak Oke. hahaha gitu kan, tapi kayak terus setiap kali ketemu kayak gitu terus kok orangnya nggak berubah ya, terus sekali akhirnya nyoba deh di skakmat, ternyata nggak ngefek, akhirnya bye. Kayak gitu Cut langsung. kalau aku langsung Iya, bye, iya. nggak peduli gitu. Bener-bener. Kalau kamu biasanya gimana sih? Aku pernah ngalami itu saat skripsi. Kan ya nggak segampang itu kan. Dan itu kadang dari temen-temen mama, temen-temen papa, masa anakmu tuh masih skripsi ya, dari dulu kok ya skripsi ya gitu. Terus Mereka nggak tahu kita itu perjuangannya stresnya tuh, ngoling dosen itu kayak gimana. Kadang itu stresnya itu loh. sejauh itu dosennya aku tidak bisa gitu. Ternyata apa, biasanya kita bikin jadwal misalnya hari Selasa atau apa, udah bikin jadwal sejauh hari, ternyata hari H, oh ya maaf saya lupa. Jadi wow. Itu yang kayak
mesti ditanyai terus tuh, kadang ya terganggu juga gitu kayak gak ngerti prosesnya kita bikin skripsi itu nggak segampang itu gitu Mungkin loh. beliaunya tidak pakai skripsi dulu. Iya, ya paling ya. Mungkin pasnya barangkali nggak sampai satu gitu. D3 atau gimana atau apa ya itu sih. Terus ya waktu itu pas single pun itu ya tanya terus, terutama dari yang saudara-saudara itu pun, ayo masa apa pas mau anggap aja kalau cewek kan sebelum 25 toh, jadi mekar-mekar itu pas 25 Iya loh, sempet kayak di omong tuh kalau kamu misalkan kalau kamu merit nikah itu di atas 30 itu tuh udah nggak mekar-mekar. Iya. Lo kira kamu bang? Langsung emosi. Aku pernah ngomong kayak masa nggak orang-orang Korea yang umur 50 apa aja masih cantik-cantik kayak ya kan. Kadang itu mereka kayak mungkin nggak can relate dengan otak mereka kalau ada orang yang di atas 30 tahun atau mungkin 40 tahun yang masih kayak anak ABG. Iya, makanya itu. Jadi kenapa kok apa ya ini bahasnya nyambung lagi ke pernikahan ya, kayak kenapa kok harus umur 25 harus nikah gitu. Terus kadang ya dibulinya ya lebih ke pemberian fisik gak sih? Fisik dan Kekurusan. verbal. Iya, kurus itu pun ya kayak, Aku adalah kegedutan. iya, kayak kurus tuh. Kamu loh, kok cek kurusnya temen kayak orang nyakitan nggak ada ngomong gitu. Kamu loh gendut no titik. Perasaan kita tuh makannya banyak, tapi emang dasarnya kayak gini tuh ya akhirnya terjadi dibuang tok gitu loh. Tidak ada yang diserap. Iya, ada yang diserap gitu loh. Jadi kadang kalau aku Yoni, ya nanti lah alhamdulillah ya gendut-gendut dewe. Nah jadi lebih yang tak alami ya seperti itu sih. Lebih ke pembulian, emang pembulian fisik, verbal. Terus apa ya? Mungkin itu. Kadang itu kayak selain jomblo atau enggaknya atau nikah atau enggaknya terus fisik. Iya. Terus itu kayak pencapaian sih. Oh dibandingin sama kadang kalau nggak juara nggak ranking 1 ya dulu kan ya itu loh anak temennya mama itu bisa ranking 1, masa kamu nggak bisa ranking 1? Mau berarti yang ngebanding. Nggak bisa. Oh, bisa. Kalau aku waktu itu yang dibandingin tuh gara-gara kan emang nggak seberapa bisa Inggris ya, dan matematika itu kan mesti salah kan, jadi kayak ya wes dibandingin itu loh apa saudaramu ini sama matematika masuk kamu hitung simple aja nggak bisa gitu. Padahal kelebihan kita kan masing-masing ya beda-beda. Kalau misalkan udah lulus kuliah pun kayak udah mulai kerja gitu ya, itu biasanya banding-bandinginnya itu kayak ini yang pengalaman pribadi ya, kayak kamu kerja apa? Kok kerja? Kok kak udah sarjana kerjanya gitu-gitu Itu aja aja. sih gitu. Terus anakku loh, sama anakku bilangnya Wak, anakku loh udah kerja di kantor ini Wes mencapai ini udah dapat gini, terus dia juga udah mau kawin, terus dia itu udah mau beli rumah sendiri, bla 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 bla. What the hell? So Terus gue mesti bilang wow sambil salto gitu gimana ya? Jadi kayak agak bingung gitu, dan kayaknya sih mungkin karena apa sih mereka kayak gitu? pengen membanggakan anaknya Gitu ya, maybe ya kan, ada kalanya. ya kan, atau kalau enggak kadang apa ya mencari topik obrolan, jadi ya Tapi basi. iya tapi kayak apa ya, daripada bingung-bingung mau ngobrolin apa, kan itu hal yang simple gitu loh. Apa maksud di Sondo aja bisa salah satu kayak gitu. Kalau menurutku mereka itu orang-orang yang kurang kreatif dalam bertanya. Jadi kayak pertanyaannya tuh selalu tertemplate setiap tahun mesti gitu. kayak gitu. Iya apalagi lagi ya kumpul-kumpul keluarga. Iya, makanya jujur ya, karena ada kayak gitu, jadinya aku itu tipe orang yang makin kesini tuh makin males ketemu keluarga besar, makin males ikutan reuni Ditanyain soalnya kayak gitu. Soalnya mesti kayak omongan-omongan kayak gitu tuh kayak udah sampai bosen gitu dengannya. Malah sampai misalkan ya kita kalau belum married ya, terus misalkan belum punya pacar lah, Iya. terus ada juga orang-orang yang kayak gini, aku ini ada kenalan tapi duda, kamu mau tak? Gitu. Aku tuh langsung rasanya tuh kayak tercabik-cabik harga diriku, bukan karena aku jujur ya, bukan karena underestimate duda itu nggak baik, enggak, cuman hello, aku ini selama ini menjaga aku dan perawanku gitu ya. Maksudnya aku tuh juga berharap untuk bertemu yang maksudnya yang sama-sama aja, yang sama-sama belum pernah gitu loh, belum pernah ada pengalaman
belum pernah ada pengalaman rumah tangga sebelumnya, kenapa jadi duda gitu loh. Kayak emang kalau nggak punya pacar itu segitu Sesuatu nistanya gitu kayak ya. menjadi suatu masalah kah gitu. Oh, Padahal jadi ya kayak- enggak apa kayak ya? menurutku kayak wow, itu kayak menurutku kayak langsung jek gitu loh. Maksudku apalagi itu yang bilang gitu Ngomong itu keluarga atau teman dekat. waktu itu ada ibunya temen dekatku. Aku langsung shock. Akhirnya aku kayaknya mungkin setelah itu tuh kayak aku udah kayak nggak seberapa respect sama beliau. Maksudnya menghormati tetap. Jadi Iya. aku kebetulan udah sekarang jarang ke rumahnya. Waktu itu kalau misalkan perlu ke rumahnya entah itu misalkan menjenguk temenku kalau misalnya sakit atau apa gitu, aku kalau ketemu ya tetap kayak senyum, sapa, salam gitu lah. Maksudnya sopan, tapi aku nggak dengerin apa yang dia omongin. Soalnya pernah kayak gitu. Jadi aku kayak emang senista itu ya, apa kayak orang yang belum married gitu, apa atau orang yang belum punya pacar, sedangkan waktu itu temenku itu udah entah itu mau married atau barusan married gitu. Dan kalau apa yang pernah tak rasain ya saat kita di bangku sekolah pun kan ya kadang ya pembulian terjadi juga kan gitu. Kadang kalau apa ya kita nggak iso apa dikit gitu langsung dibully ya kan anggap aja lah kita yang paling Iya sih. paling bodoh dalam kelas itu pun aja kita dibully gitu loh. Kadang fisik juga dibully. Iya, Iya. fisik pasti, tapi kadang yang biasanya remedi terus gak remedi, terus ini dengaran kamu kok nggak remedi, ya Tumben. iya tumben untuk siapa gitu. Wow. Padahal kan maybe itu kan yang pada saat dia bisa materinya, jadi kan bukan harus kayak dijudge apa ya, Nyontek iya siapa. nyontek siapa gitu loh, kan padahal perjuangannya dia kan juga ada. Banyak banget ya ampun omongan. Iya banyak. Nah kalau menurutmu sih mendingan kayak gimana sih orang-orang tuh? Aduh. Kalau menurutku ya Gimana ya sih? anggap aja ya sesuatu hal yang apa ya, yang pertanyaannya pribadi ke orang itu ya wis mendingan nggak usah ditanyain ya sih. Kayak contohnya kapan punya anak, kapan married, Oh iya, itu kapan mereka pasti kan rentetan-rentetannya kan gitu iya, ya. Kapan jomblo? Heeh. Oh, kalau belum lulus kapan lulus? iya kapan lulus, Kapan kerja? Iya, Kapan kapan kawin? kerja. Kapan pacaran lah atau kapan iya kawin? kapan punya jodoh kan gitu, kapan punya pasangan, Setelah terus punya kapan anak, nikah, kapan punya anak, nanti Terus kalau udah punya anak, kapan anak dua? iya Anak tiga. anak 3 nambah. Kenapa enggak nanya kapan mati? Gak boleh gitu. Maksudnya jadinya tuh nggak sekalian aja gitu maksudnya itu karena gini menurutku tuh pertanyaan mereka itu berbau takdir gitu. Iya. Nah sedangkan kayak kita kalau lulus kan mungkin bisa diprediksi ya, tapi kalau misalkan jodoh, pacar, Nikah, jodoh, nikah, punya anak, anak, nah itu kan terserah mau ngasihnya kapan. Lah apa bedanya sama mati? Mati kan kita juga nggak bisa tahu sama sekali kan. Iya sih, tapi kayak bahas kematian kayak suatu hal yang gimana gitu loh. Ya itu sih, berarti itu juga termasuk pembulian ya. Iya sih bukan. Pembulian secara verbal. Kalau kalian nih cinku, kalian pernah nggak mengalami pembulian seperti yang kita pernah alami? Bener, ya atau kan? kayak bahasa-bahasa toksik. Iya, Pertanyaan-pertanyaan toksik yang mungkin tiap lebaran, tiap tahun kalian rasakan. tiap Bisa- kumpul keluarga lah. Betul. Bisa tulis di kolom komen. Iya. Komen. Bisa cerita-cerita ya di bawah. Oke, sekian Oke. dulu dari kami kali ini. Annyeong.